Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi di channel Bidan 5 Dunia bersama Bidan Dian. Oke Bunda, kali ini kita akan membahas tentang keluhan ibu hamil. Kenapa ibu hamil itu sering kencing? Tentunya bunda-bunda yang hamil di sini akan sering merasakan hal tersebut. Ya, jadi sebelum kita tonton atau penjelasan selanjutnya, silahkan jangan lupa subscribe ya Bunda ya. Nah, ibu hamil itu seringnya mengalami keluhan sering kencing atau beser di sini. Oleh karena itu, agar Bunda tidak khawatir, Bunda harus tahu penyebabnya. Kenapa kok ibu hamil ini sering kencing? Nah, biasanya terjadi pada trimester pertama. Trimester pertama atau 3 bulan pertama setelah kondisi kita hamil, biasanya kita akan sering kencing. Hal tersebut disebabkan karena hormonal. Nah, hormonal ini kita tahu bahwa kita hamil, pasti hormon dalam tubuh kita itu akan berubah. Salah satunya di situ ada hormon HCG, juga ada hormon progesteron. Yang mana itu meningkat ya Bunda ya. Yang mana hormon tersebut itu pembentukan hormon tersebut juga membutuhkan cairan yang banyak atau aliran darah yang banyak di sini, sehingga kerja ginjal itu juga akan meningkat. Nah, hal tersebut yang menyebabkan produksi urinnya ini akan bertambah. Karena produksi urin bertambah, otomatis kita akan sering kencing. Selain itu, juga karena rahim kita dengan adanya janin itu juga akan berkembang, bertambah besar, dan hal tersebut akan mendesak dari kandung kencing kita, sehingga kandung kencing kita ukurannya juga akan mengecil. Kalau di trimester 1 sih untuk hal tersebut tidak begitu menjadi penyebab. Yang menjadi penyebab pada trimester 1 adalah lebih ke hormonalnya. Kalau sering kencingnya itu pada trimester 3. Nah, ini disebabkan lebih banyak Pak karena perubahan atau ukuran janin akan semakin besar, sehingga di sini mendesak kandung kencing kita. Yang mana kandung kencing itu kan deket ya dengan rahim. Itu depan belakang Bunda. Sehingga dia lebih kecil. Nah, di sini karena lebih kecil, terdesak oleh janin, apabila ada terisi cairan, itu akhirnya kita sering sekali mondar-mandir ke kamar mandi. Bahkan kalau trimester 3 itu nggak terasa, kita ketawa aja ngompol ya Bunda ya. Kita ketawa itu terasa kayak keluar sedikit gitu, kayak ngompol, atau kita bersin, batuk, itu terasa keluar sedikit. Itu karena memang ukuran kandung kencing kita yang semakin terdesak oleh janin kita. Dan pada trimester 3 itu janin membesar dan juga janinnya mulai turun. Tetapi kalau pada trimester 2 biasanya karena tubuh sudah beradaptasi, dan walaupun ukurannya janin juga agak besar, tetapi dia belum turun ke bawah, sehingga belum begitu mendorong kandung kencing. Dan trimester 2 itu biasanya keluhannya mondar-mandir ke kamar mandinya agak berkurang. Berbeda pada trimester 1 dan trimester ketiga. Nah, jadi Bunda tidak perlu khawatir kalau ternyata kita sering kali atau bolak-balik ke kamar mandi karena kita memang beser ya, atau kok berkali-kali ke kamar mandi sih, ternyata di kamar mandi cuman kencingnya sedikit kayak gitu, nggak seperti biasanya yang banyak seperti sebelum kita hamil. Nah Bunda, kalau kita mengalami sering kencing seperti itu di trimester 1 ataupun trimester 3, asalkan di situ kita tidak merasakan pada saat kencing itu terasa panas atau sakit, atau juga di sini kencingnya berbau, terlalu pekat sekali, keruh sekali, dan kita merasakan nyeri saat kencing itu, atau bercampur darah kencingnya, air seninya, Bunda tidak perlu khawatir. Kalau yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda seperti itu berarti ada radang saluran kencing. Tapi karena kalau hanya bolak-balik ke kamar mandi, Bunda tidak perlu khawatir ya. Karena itu adalah hal yang fisiologi,
hal yang normal terjadi pada ibu hamil. Terus kemudian, haruskah ibu hamil mengurangi minumnya agar tidak bolak-balik ke kamar mandi? Nah, itu yang tidak boleh, Bunda. Kebutuhan minum kita tetap 2 liter. Jadi, Bunda tetap harus banyak minum atau minimal 8 gelas sehari. Itu. Nah, hanya saja biar kita tidak terganggu tidurnya, maka minumnya tidak di malam hari, Bunda. Jadi 1,5 liter itu bisa kita minum di pagi sampai siang hari. Kemudian yang 1/2 liter lagi itu bisa kita minum pada saat sore hari sebelum mendekati waktu tidur, atau maksud saya tidak mendekati waktu tidur ya, sehingga kita buang air kecilnya yang bolak-balik ke kamar mandi itu di waktu-waktu yang tidak saat kita istirahat tidur. Dan pada saat tidur itu akan lebih minimal karena kita memang tidak ada jadwal minum. Jadi jangan sampai mengurangi minum kita ya Bunda ya. Minumnya harus tetap 2 liter gitu. Terus kemudian selain itu, kalau Bunda pergi-pergi atau kemanapun, Bunda harus membawa celana dalam. Itu senjatanya Bunda. Karena apa? Tadi kalau trimester 3 itu kita seringnya batuk atau ketawa atau apa, itu rasanya kayak keluar gitu. Dan daerah situ kan juga lembab Bunda. Kalau kita sering buang air kecil bolak-balik ke kamar mandi, cebok ya. Nah, itu kan juga jadinya nanti lembab. Sehingga sering juga ganti celana dalam. Jadi senjatanya bawa celana dalam ya Bunda ya, agar organ kita juga sehat. Terus kemudian jangan sampai Bunda menahan pipis atau menahan buang air kecil. Karena apa? Kalau kita tahan, kita tahu Bunda, lubang untuk buang air kecil dengan lubang untuk rahim kita itu juga dekat Bunda. Ya, dan air seni atau air buang air kecil itu, air urin kita, urin itu mengandung banyak bakteri. Apabila Bunda menahan buang air kecil, otomatis bakteri itu bisa masuk ke saluran yang lain. Selanjutnya, Bunda dilarang untuk menahan buang air kecil. Karena apa? Karena air seni atau urin itu mengandung banyak sekali bakteri. Nah, bakteri ini bisa, kalau tidak kita keluarkan, itu bisa menginfeksi saluran yang lain. Misalkan nih, kita tahu bahwa saluran untuk urinari atau saluran kencing kita itu berdekatan dengan saluran untuk proses persalinan atau genitalia kita. Nah, itu sangat dekat sekali salurannya, sehingga bakteri itu bisa masuk ke dalam saluran yang lain. Selain itu juga, menahan buang air kecil itu menyebabkan infeksi saluran kencing, ISK, yang menyebabkan keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi. Kencingnya panas, kemudian sampai bisa kencingnya ada darahnya, karena memang bakteri-bakteri di situ. Sehingga Bunda tidak boleh menahan buang air kecil. Jadi nggak apa-apalah bolak-balik ke kamar mandi. Memang seperti itu fisiologisnya ya, dan itu masih fisiologis. Dan yang penting jaga agar tetap kering, tetap bersih, makanya sering ganti celana dalam. Itu senjatanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi Bunda, semoga Bunda dapat mengatasi semua keluhan-keluhan selama kehamilan ini dengan baik, terutama terkait dengan sering buang air kecil. Begitu Bunda.